Iya, apa jadi kalian yang semangat. Masya Allah, coba pilih Ibu. Ya, ada yang nggak masuk hari ini? Nggak masuk semua? Ada Bu, Rizky Yulianto. Kenapa dia? Katanya sih sakit Bu, hati. Nggak ada suratnya nggak? Nggak ada Bu, udah ngapain aja Bu. Lain kali kalau tidak masuk itu ngirim surat ya. Baik Bu. Karena itu adalah suatu apa namanya bukti. Kalau kita memang benar tidak masuk karena sakit atau izin. Baik Bu. Ada yang tahu materi kita kali ini tentang apa? Ada yang udah belajar? Apa Gibah ya Bu? Wih, benar sekali. Jadi Bu, Anissa suka gibah Bu. Ya Allah, ya Allah. Gibah. Pasti kalian pernah melakukan ini. Semua orang pasti pernah ya. Ibu juga pasti pernah lah yang namanya kita kadang nggak sadar, kadang sadar. Hilaf. Semoga kita diampuni oleh Allah. Amin. Amin. Ya Allah, amin. Ada yang tahu arti gibah nggak? Membicarakan perkara yang buruk tentang orang lain Bu. Ya benar. Gibah itu kalau biasa kita dengar itu adalah gosip. Gosip. Ngomongin orang, bukti, ya kan? Jadi gibah ini artinya kalau menurut bahasa itu berasal dari kata ghoba. Apa artinya coba Anissa Nur? Sesuatu yang tersembunyi dari mata. Sesuatu yang tersembunyi dari mata. Berarti memang yang dibicarakan ini tidak tahu, ya kan? Ya Bu. Sedangkan secara istilah yaitu suatu pembicaraan yang ketiadaan orang yang dibicarakan dan objeknya itu merupakan aib atau kekurangan atau kesalahan dari orang yang kita bicarakan, dan orang ini yang kita bicarakan itu tidak rela ketika kita membicarakan aib atau kekurangannya. Begitu ya Bu. Coba siapa yang pernah kira-kira ngegibahin temannya dan ketika ia sadar bahwa perbuatan ini berdosa atau dilarang, dia langsung minta maaf. Ada nggak? Saya Bu. Ya, Nazira, coba kenapa kamu tiba-tiba ingin meminta maaf? Ya Bu, jadi waktu itu saya gibahin teman saya Bu, gara-gara dia pelit sama jajarannya. Terus ternyata saya sadar kalau yang salah itu salah. Terus itu saya bilang sama dia, kamu nggak boleh pelit ya, kita kan harus berbagi. Terus saya minta maaf karena ngomongin dia. Semenjak itu Bu, dia jadi baik banget dan sering berbagi. Nah, itu merupakan cara kita agar apa? Agar semua amal ibadah kita yang kita lakukan, ketika kita melakukan gibah, kita seharusnya setelah kita sadar bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang salah dan dosa besar, sepatutnya atau memang sudah kewajiban kita langsung meminta maaf. Karena apa? Kalau kita tidak langsung meminta maaf setelah melakukan perbuatan gibah ini, seperti diibaratkan kita memakan bangkai saudara kita. Coba kalian bayangkan makan bangkai saudara kita sendiri, apakah tidak? Untuk ayatnya, kalau sudah ada ayatnya berarti memang benar-benar ya nggak boleh dilakukan. Itu sama seperti ayat yang kita pelajari minggu kemarin, yaitu Al-Hujurat, Quran surat Al-Hujurat ayat ke-12. Kalian harus ingat ayat-ayat yang memang menjelaskan tentang entah itu perbuatan baik atau buruk. Pokoknya ada di materi yang kita pelajari, karena itu nanti bisa jadi akan keluar nanti di ujian atau ujian nasional atau apapun itu, entah UAS atau entah nanti ulangan harian yang diberikan. Pokoknya kalian harus ingat tentang ayatnya, entah itu ayatnya, entah itu artinya, entah itu penjelasannya. Pokoknya kalian harus paham ya. Nah, di dalam kelas Al-Hujurat ini tidak hanya menjelaskan tentang gibah, tapi ada tajasus yang seperti kita kemarin pelajari, dan nanti untuk minggu besok kita akan pelajari tentang adu domba. Ada yang tahu nggak akibatnya kalau kita ini membicarakan tentang gibah ini? Kalau kita melakukan gibah ini, apa sih dampak negatifnya? Nggak tahu, dosa Bu. Apa? Mendapatkan dosa.
dosa lebih berat dari zina. Zina aja yang sudah sangat perbuatan yang sangat dosa yang sangat besar, apalagi ghibah gitu kan. Karena kalau ghibah kan kalau kita nggak minta maaf ketika melakukannya, ya nggak akan dimaafkan oleh Allah. Terus yang kedua, ada yang tahu? Orang-orang yang ghibah itu tidak dimaafkan dosanya sebelum dia minta maaf. Tadi yang dijelaskan, kalau sebelum kita minta maaf, ya dosa kita nggak akan diampuni. Terus yang ketiga yaitu merendahkan derajat orang. Kita membicarakan aib orang yang seharusnya memang kita tidak bicarakan ya, kita tidak ubah-ubah kepada orang lain, tapi kita malah membicarakannya yang itu mungkin bisa mengganggu mental dia kan, ya kan? Entah itu suatu yang sebenarnya rahasia malah kita bicarakan, seharusnya tidak boleh seperti itu. Ibu harap kelas ini nanti setelah diterangkan dari tentang ghibah, tidak ada lagi yang melakukan perbuatan ghibah tersebut. Walaupun nanti seandainya semoga tidak disadari bahwa perbuatan ini seketika terulang. Nah, ketika kalian sudah ada yang tahu nih dosanya yang akan didapat, kalian seharusnya menasihati teman kalian atau orang di sekitar kalian agar tidak melakukan perbuatan yang dosanya sangat besar ini. Baik, apakah ada yang ditanyakan materi tentang ghibah kali ini atau cukup? Saya Bu, Ya, jika kita gibahi orang Bu, tapi orang yang tidak beneran seperti yang kita gibahi, itu apakah tetap dosa ya Bu? nah ketika kita melakukan ghibah walaupun perbuatan itu atau perkataan itu benar, kita lihat apakah yang kita lakukan, apakah yang kita bicarakan itu orang yang kita bicarakan itu rela, setuju bahwa ikhlas kalau kita memberitahu kepada orang-orang. Jadi kalau sekiranya orang yang kita bicarakan kekurangan atau lainnya itu tidak menerima dengan perbuatan kita, sepatutnya tidak. Begitu ya Bu. Apakah ada yang ditanya lagi? Nah, bisa? Alhamdulillah sudah paham Bu. Baik, ini materi tentang ghibah. Kita minggu depan Ibu mau mengadakan ulangan harian. Jadi kalian harus belajar dengan giat karena Ibu tidak tulis tangan ya, atau tidak tulis melainkan secara lisan, di mana nanti setiap anak itu akan menggalang pertanyaan antara 1 dan 2 pertanyaan, di mana nanti pertanyaan masing-masing anak itu berbeda. Kemudian Ibu harap tidak ada yang berdiskusi atau nanti sekiranya ada pertanyaan yang sama, kalian tidak memberitahu temannya karena supaya adil. Kalau misalkan nih bisa Bapak Nazira mendapatkan yang pertama itu ketika dia malah memberitahu pertanyaannya dan malah nanti misalkan Mbak Zira memberitahu Anissa pertanyaannya sama, untungnya di Mbak Anissanya. Jadi harap kalian tidak berdiskusi, belajar bareng sebelum ujian boleh ya. Jadi kalau sudah pada paham, mungkin pertemuan kita kali ini Ibu cukupkan ya. Baik Bu. Jangan lupa belajar untuk minggu depan kita ulangan harian. Ibu tutup dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.